Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika kelas 4 MI Negeri 3 Banyumas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pemecahan masalah KPK dan FPP. Sebelum dimulai, seperti biasa, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada kesempatan ini bisa dipahami dengan maksimal. Berdoa di rumah masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selesai. Bisa dimulai ya. Kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang pemecahan masalah KPK dan FPP dengan kompetensi dasar 1. Menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar atau FPP, kelipatan persekutuan atau KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPP dan KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini perbedaannya yang pertama itu menjelaskan dan menentukan KPK dan FPP-nya ya. Yang kedua, poin utamanya yaitu bisa menyelesaikan masalah. Terus lanjut. Tujuan pembelajarannya pastinya dalam menonton video ini kalian siswa di rumah diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPP. Begitu ya. Oke, kita mulai. Ada gambar anak kecil sedang berpikir. Tentunya Pak Guru akan bilang, pernahkah kalian berpikir bahwa permasalahan pada kehidupan sehari-hari kalian di rumah, dijumpai di rumah, di tempat kalian bermain, atau rutinitas kalian sehari-hari bisa diselesaikan dengan matematika, khususnya menggunakan KPK dan FPP. Oke, lanjut. Nah, contoh-contoh hal yang bisa diselesaikan itu apa aja? Check this out. Yang pertama, pola atau rutinitas berupa umur, waktu, pukul atau pukul gitu, hari atau tanggal, jumlah benda, jumlah paling banyak, ukuran terpanjang, ukuran terbesar, dan lain-lain. Oke, lanjut. Contoh yang pertama, ada soal cerita. Dua siswa sedang berlari di suatu lintasan berbentuk lingkaran. Siswa pertama dapat menyelesaikan satu putaran dalam 50 detik. Sedangkan siswa kedua dapat menyelesaikan satu putaran dalam 60 detik. Nah, mereka mulai berlari di titik start yang waktu yang sama. Pada detik keberapa, siswa tersebut kembali ke titik start untuk kedua kalinya. Maksudnya apa? Di sini kecepatan siswa pertama dan siswa kedua kan berbeda. Nah, pada waktu kapan dua siswa itu akan berlari berjejeran di titik start yang sama untuk kedua kalinya, kan kecepatannya berbeda tuh. Nah, bagaimana caranya? Kita akan selesaikan penyelesaian soal cerita ini dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Bagaimana caranya? Kita lihat.
Nah, diketahui selalu Pak Guru tuliskan kembali, siswa pertama itu larinya 50 detik per putaran. Siswa kedua itu 60 detik per putaran. Nah, karena menggunakan KPK, tentunya kita akan mencari masing-masing kelipatan bilangan 50 dan 60. Yang pertama, kelipatan 50 itu ada 50 tambah 100 jadi 100 karena tambah 50, terus 150, 200, 250, 300, 350 titik sampai dengan N. Kenapa N? Sudah Pak Guru jelaskan dulu. N itu tak terhingga sampai tidak ada batasnya. Ditambah 50, ditambah 50, terus sampai tak terhingga. Nah, kita cukup sebutkan beberapa angka saja di sini. Terus siswa kedua, kelipatan dari 60 itu berarti menambahkan angka 60 secara berulang. Sama caranya seperti 50, 60, 120, 180, 240, 300, 360 sampai dengan N. Nah, anak-anak bisa lihat apakah ada angka yang berbeda yang Pak Guru sajikan di penjelasan video ini, yaitu angka 300 itu angkanya warnanya kuning. Kenapa? Karena angka yang sama, yang paling kecil, yang paling terlebih dahulu terlihat itu angka 300. Sebelum angka 300 dari kedua kelipatan bilangan tersebut tidak ada yang sama, ya kan? Oleh karena itu angka yang terkecil dan yang sama itu 300. Lihat yang dilingkari. Nah, begitu ya. Jadi KPK-nya tentunya pastinya 300. Kesimpulannya, kedua siswa tersebut bertemu untuk kedua kalinya di titik start pada detik ke 300. Seperti itu. Nah, KPK sebenarnya bisa dicari dengan menggunakan pohon faktor, tetapi Pak Guru akan jelaskan pada video pembelajaran selanjutnya. Kemudian lanjut. Contoh 2, terdapat soal cerita lagi. Terdapat 2 tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Panjang tali pertama itu 8 meter dan tali kedua itu 12 meter. Berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Nah, di sini permasalahannya itu ada 2 tali. Yang pertama 8 cm, yang kedua 12 cm. Nah, di sini kan 2 tali tersebut ingin dipotong sama panjang, tetapi yang terpanjang. Bagaimana caranya? Kita menggunakan penyelesaiannya itu menggunakan FPP. Menggunakan FPP, tentunya FPP kan faktor persekutuan terbesar. Nah, kita mencari masing-masing faktor bilangan. Kita mencari masing-masing kedua faktor bilangan tersebut. Faktor dari 8, tentunya 8 bisa dibagi 1, 2, 4, dan 8. Terus faktor dari 12 itu 12 bisa dibagi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Pak Guru ulangi. Di sini ada angka-angka yang sama dari faktor 8 dan faktor 12. Yaitu apa aja? 1, 2, 4.
Tetapi Pak Guru memberikan tanda kuning pada bilangan 4 karena singkatan dari faktor persekutuan terbesar itu ada kata-kata terbesar. Artinya di sini itu yang paling besar 1, 2, 4 kan ada di faktor 8 dan faktor 12. Tetapi angka yang terbesar itu 4. Oleh karena itu jawaban dari faktor persekutuan terbesar itu adalah 4. Oleh karena itu kesimpulannya ukuran terpanjang setiap potongan tali adalah 4 meter. Begitu. Nah, kesimpulan. Cara membedakan penyelesaian soal cerita KPK dan FPB itu bisa kalian identifikasikan dengan sangat mudah. Jika menggunakan KPK itu biasanya di soal cerita atau soal kalimat cerita itu ada kata-kata kapan kejadian terjadi bersamaan lagi atau kapan kejadian terjadi untuk kedua kalinya. Nah, biasanya itu berpola dengan waktu. Kapan bersama-sama lagi, kapan kedua kali lagi, kapan ketiga kali lagi, kapan mereka akan bertemu lagi. Seperti itu. Nah, kalau FPB jumlah paling banyak, ada kata-kata seperti itu. Jumlah paling banyak, paling panjang, paling tinggi, paling besar, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Oke. Kiranya cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Barangkali ada penjelasan yang kurang kalian pahami atau bahasa Pak Guru yang terlalu sulit untuk dipahami, Pak Guru mohon maaf. Kalian bisa tanyakan langsung apa yang belum bisa dipahami melalui kontak langsung kepada Pak Guru. Seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.